Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, bersyukur dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Henry Yohanes Wulur, dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Haleluya Jakarta Timur, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Minggu 18 Januari 2026 ditulis oleh Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur dengan judul Siap Dilupakan, yang dilandaskan pada Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 29 sampai 42, dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 1 ayat 37. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini dapat berjumpa kembali dengan sahabat wasiat. Tuhan, tolong kami dalam perenungan firman Tuhan ini. Siapkan hati kami untuk menerima apapun yang akan terjadi dengan kami. Bahkan dalam perenungan hari ini, kami belajar untuk rendah hati, untuk siap dilupakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Yohanes 1 ayat 37. Dengarkanlah firman Tuhan. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Sahabat, siapakah guru sekolah minggu yang masih kita ingat sampai sekarang? Apa saja yang kita ingat tentang dirinya? Apakah ada cerita atau pengajaran yang masih tersimpan dalam ingatan kita hingga kini? Guru sekolah minggu bagi kebanyakan orang dari kita adalah orang pertama, selain orang tua tentu saja, yang memperkenalkan kita kepada kekristenan. Mereka menceritakan kisah-kisah Alkitab, mengajarkan tata cara beribadah, serta mengajarkan bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Melalui ajaran dan teladan hidup mereka, kita mendapatkan gambaran tentang arti menjadi Kristen. Seiring bertambahnya usia, kita lulus dari sekolah minggu dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dengan kelulusan tersebut, tanpa disadari, kita melupakan guru-guru sekolah minggu kita. Meskipun berbeda pengalaman, ditinggalkan murid juga pernah dialami oleh Yohanes Pembaptis. Sebelum Tuhan Yesus mulai mengajar, Yohanes Pembaptis telah terlebih dahulu memiliki murid-murid. Namun, Yohanes Pembaptis tahu bahwa murid-muridnya bisa belajar lebih banyak dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menganjurkan kepada para muridnya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sahabat, apakah Yohanes Pembaptis tidak merasa ditinggalkan dan dilupakan? Mungkin saja. Namun, Yohanes Pembaptis tidak memikirkan dirinya sendiri. Justru ia memikirkan yang terbaik bagi murid-muridnya. Ini sungguh luar biasa. Sahabat, mari kita ucapkan terima kasih kepada Yohanes Pembaptis dan terima kasih bagi para guru sekolah minggu di gereja kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih terus mengingatkan kami untuk belajar, mengorbankan diri untuk siap dilupakan, seperti Yohanes Pembaptis dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang senantiasa berjeri lelah melayani anak-anak kita. Beri kekuatan, karena itu adalah kehormatan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan sebanyak mungkin kepada semua orang. Tuhan memberkati saudara. Amin.